Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Cesarina dari 1047. Jadi ini merupakan desain dari aplikasi COVID-19 saya. Saya beri namanya aplikasi COVID-19. Lalu berikutnya kita bisa memasukkan icon dari aplikasi lewat ini dengan menginsert picture. Nama filenya saya kasih nama logo. Terus jangan lupa ubah title ini yang home, tulisannya itu pada awalnya itu screen 1. Terus kita bisa ubah jadi home. Lalu saya di sini menggunakan user interface berupa 5 image dengan 5 label dan juga terdapat satu tombol untuk menutup aplikasi dan satu social yakni phone call. Jadi untuk membuat tertata bisa ke samping ini, kalian bisa pakai table arrangement. Nah, jadi kolomnya itu sama row-nya itu bisa kalian atur mau berapa banyak. Terus juga ini si foto ini bisa kita ubah fungsinya menjadi sekaligus tombol dengan mencentang tanda clickable. Lalu juga ukurannya kalian harus perhatikan ya agar tampilannya nyaman untuk dilihat. Lalu untuk si phone call sendiri itu tuh nanti fungsinya untuk menelpon. Nah, itu tuh kita dapatkan di social. Nah, terus nanti kita kasih masuk nomor yang akan langsung dituju ketika ditekan si gambar handphone itu. Nah, jadi ini kita bloknya ini berupa perintah-perintah umum untuk tombol aja ya. Jadi pertama-tama saya buat prosedur berupa tutup untuk menutup screen agar saat kita menjalankan aplikasi tidak terdapat screen yang terbuka secara bersamaan. Ini juga dapat meringankan memori dari aplikasi kalian. Jadi untuk prosedur tutup close screen, terus ketika semuanya itu diklik, sematkan prosedur tersebut. Contohnya itu seperti when up click, call tutup, baru langsung open another screen. When cari tahu pun juga. Dan tombol-tombol lainnya pun seperti itu juga. Jadi dia kita memanggil dulu prosedur untuk menutup screen-nya, baru kita membuka screen lainnya. Jadi screen name itu harus sama ya, seperti screen yang nama aslinya di sini. Bukan sama nama titelnya, tapi nama screen-nya. Terus ini lanjut ke screen kedua. Desainnya itu isinya berupa keterangan mengenai aplikasi saya. Jadi terdapat nama dan kontak saya. Di blognya pun sama, malah lebih simpel karena hanya terdapat satu tombol yakni menuju ke home. Lalu kita ke screen ketiga. Screen 3 ini mengenai info umum seputar COVID-19 dan juga saat memasukkan tulisan yang panjang pada label agar munculnya full itu kalian bisa atur ketinggian sama lebar dari label kalian masing-masing agar tulisannya itu dapat dilihat semuanya seperti ini. Saya tingginya itu 120 dan lebarnya itu saya fullkan satu layar. Jadi di perintahnya pun sama seperti layar-layar sebelumnya. Terus ini ke desain mengenai deteksi dini, terdapat 2 screen. Yang pertama ini screen untuk identitas diri. Saya memakai list speaker dan label-label, dan juga ini saya pakainya layoutnya table arrangement
seperti itu. Terus juga saya pakai ada spinner untuk status dan list picker untuk provinsi. Lalu selanjutnya perintahnya itu sama, namun saya juga menyematkan perintah untuk mereset pada prosedur tutup saya, sebab urgensi untuk aplikasi ini hanya untuk menghitung, tidak untuk menyimpan data. Makanya saya tidak menambahkan seperti TinyDB dan lain-lain untuk menyimpan data, sebab urgensi untuk aplikasi ini hanyalah menghitung tinggi rendah dari resiko pengguna terhadap COVID-19. Lalu selanjutnya kita ke screen 4. Nah, di sini terdapat parameter penilaian. Usahakan kalian menaruh indeksnya itu sesuai terurut agar tidak terdapat loss focus ketika kita menggulirkan layar. Jadi saya juga pakai table arrangement dengan kolomnya itu 3 dengan barisnya sekitar 24. Tuh. Dan usahakan gunakan latarnya itu yang warna-warna netral agar nyaman saat dilihat oleh pengguna. Begini, ini latar saya memang sedikit aneh bila terlihat di desain ini, namun saat diinstal nanti bagus. Ya, jadi spinnernya itu hanya terdiri dari 2 pilihan. Dengan indeks pertamanya kita kasih 0. Terus ada 2 tombol untuk submit data dan 1 tombol untuk submit data, 1 tombol untuk reset, dan 1 tombol untuk kembali ke home. Terdapat slogan jaga imunitas tubuhmu agar mampu mengalahkan COVID-19, dan terdapat 1 label yang bertuliskan resiko terhadap COVID-19 yang nantinya akan menjadi tempat hasil perhitungannya. Jadi kita lanjut ke bloknya. Mula-mula kita membuat 2 variabel baru, yakni variabel global spinner sama variabel global score. Nah, untuk skornya itu kita buat jadi 0 untuk nilai awalnya. Lalu kan kenapa saya pakai lagi variabel baru berupa spinner? Karena seperti yang kita tahu, spinner yang kita gunakan itu banyak, sekitar 21 spinner, dan agar hanya memerlukan 1 fungsi saja, maka saya menjadikan semua spinner itu dalam 1 list variabel, yakni variabel global spinner. Selanjutnya kita buat fungsi ketika spinnernya itu dipilih. Nah, jadi ketika spinnernya itu dipilih, kita bisa bloknya itu kita bisa tambahkan lewat any component, bukan lewat spinner masing-masing, sebab ini untuk semua spinner. Jadi any component terus any spinner tuh kita dapatkan itu. Lalu kita menggunakan looping untuk menghitung hasil dari berapa banyak jumlah iya. Dan jangan lupa untuk membuat nilai global score-nya itu menjadi 0 setiap kali dilakukan perulangan. Jadi ketika dihitung, jika terdapat perubahan lalu dihitung, nilai awalnya itu tidak berubah jadi 0, terus dia akan menambah, terus di-nolkan lagi sampai indeks seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kondisinya terpenuhi bila spinner selection teksnya itu yang dipilih itu iya, sama dengan iya. Baru kita mengubah dari skor globalnya itu menjadi ditambah 1. Lalu untuk button 1, yakni button untuk submit, kita membuat 3 kondisi.
dan ini harus berurut ya, agar prosedurnya tuh betul. Jadi semuanya tuh akan memulai dari pengecekan kondisi pertama. Bila global skornya itu lebih dari 14, maka keluarannya otomatis resiko tinggi dan dia tidak akan melanjutkan ke kondisi berikutnya. Namun bila kondisi pertama tidak memenuhi, maka prosedur kita akan melanjutkan ke kondisi kedua. Apabila memenuhi, maka ia akan mengeluarkan mengeluarkan resiko sedang. Bila tidak, dia akan melanjutkan ke kondisi terakhir, yakni mengeluarkan resiko rendah. Lalu untuk tombol lainnya saya membuat prosedur tutup juga, sama seperti di screen sebelumnya, dengan prosedur reset untuk mengembalikan semuanya ke awal lagi. Serta jadi prosedur ini dipanggil ketika button resetnya itu atau button 3 ini diklik. Jadi untuk semua komponen yang ada di global spinner itu kita ubah selection indexnya menjadi indeks pertama, di mana itu tidak ada pilihannya, hanya karena iya dan tidak itu ada di indeks kedua. Begitu, terima kasih. Merupakan tampilan dari aplikasi COVID-19 yang telah saya buat dan saya install di handphone saya. Jadi terdapat logo, lalu ada 4 menu utama dengan 1 tombol untuk menutup aplikasi, dan ada slogan peduli COVID-19 hashtag di rumah aja. Pertama-tama kita ke menu mengenai COVID-19. Jadi ini berisikan info umum seputar COVID-19. Lalu sekarang kita kembali ke home. Selanjutnya tentang about app. Jadi di sini ada nama saya sebagai pembuat serta kontak saya, dan ini nomor darurat COVID-19. Lalu selanjutnya kita ke menu untuk mendeteksi dini. Nah, jadi pertama-tama kita memasukkan identitas diri kita, ada nama, terus usia, provinsi, dan status. Kisahnya ini namanya Siva. Lalu usianya kita taruh saja 17. Lalu provinsinya ya kita submit, dan kita akan langsung dibawa ke screen untuk parameter penilaiannya. Jadi di sini hanya terdapat 2 pilihan, yakni iya atau tidak. Ya, kita isi semua dulu. Lalu ini saya dapatnya itu dari survei yang kemarin kita lakukan itu ya. Terus di sini kan ada tulisan resiko terhadap COVID-19. Nah, nanti setelah kita submit data tadi, resikonya itu akan berubah menjadi hasilnya rendah kah, sedang kah, atau tinggi. Dan ada tombol reset untuk mengembalikan ke nilai awal. Lalu ada tombol home.